bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Atas nama Majelis Jemaat, kami kembali mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya di tahun 2021 ini setiap kita dapat terus mengalami pembaruan hidup dan kita dapat senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini, kita akan kembali melaksanakan persekutuan doa keluarga secara online. Setelah selama masa raya Natal dan Tahun Baru, persekutuan doa tidak dilaksanakan. Kiranya melalui persekutuan yang kita lakukan di malam hari ini, dapat menguatkan setiap kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai sebuah jemaat. Pada persekutuan doa perdana di awal tahun ini, tema kita ialah Tahun Baru, Semangat Baru. Dengan bacaan Alkitab yang diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 23 dan ayat 26 sampai dengan 31. Melalui tema ini, kita bersama akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan agar memasuki tahun yang baru ini kita dapat memiliki semangat dan sukacita sekalipun pergumulan masih akan terus kita hadapi. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara-saudara, mari kita mengingat bersama bacaan Alkitab melalui 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 yang berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mengawali persekutuan doa kita di malam hari ini, kita bersama akan menyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lagu NKB 49 yang berjudul Tuhan yang Pegang, di dalam salah satu bagian liriknya mengatakan, "Takkan ku tahu hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya yang kuharapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang." Memasuki tahun yang baru ini, mungkin ada banyak pertanyaan di hati kita. Apa yang akan terjadi di tahun ini? Apa yang akan saya alami di tahun ini? Apakah hari esok akan lebih baik dari hari ini? Saudara-saudara, di tengah setiap pertanyaan tersebut, mari kita bersama meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ia menggenggam tangan kita, memberikan kita kekuatan, dan mendampingi di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Namun mungkin seringkali kita tidak cukup peka terhadap berbagai karya Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu, kini saya mengajak kita untuk bersama berdoa agar Roh Kudus Tuhan memberikan kepekaan di setiap hati kita terhadap karya-karya daripadanya. Kita berdoa. Pada malam ini ya Tuhan, kami bersyukur karena di awal tahun 2021 ini kami dapat kembali mengikuti persekutuan doa. Sekalipun kami masih mengadakan di rumah kami masing-masing, kami mohon Engkau memimpin kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar persekutuan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Ada kekhawatiran dalam hati kami tentang hari-hari di tahun yang akan kami jalani ini. Namun kami belajar untuk dapat senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya melalui persekutuan ini, kami senantiasa dapat dikuatkan oleh kasih-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh mengasihi kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca Mazmur melalui Mazmur 8. Mari kita bersama-sama membacanya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memangkautainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama menyanyikan Sentuh Hatiku. Sendiri
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sesaat lagi akan mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa yang perdana di tahun 2021 ini. Mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu pada hari Rabu ini. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali melakukan persekutuan doa. Walaupun di tahun 2021 ini persekutuan doa masih diselenggarakan secara online. Tetapi biarlah lewat persekutuan doa pada malam hari ini boleh semakin meneguhkan, mengingatkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, khususnya ketika kami memasuki tahun yang baru ini. Berfirman atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu telah siap untuk menerima firman Tuhan, karena kami menerimanya di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di dalam persekutuan doa kita pada hari ini ialah Tahun Baru, Semangat Baru. Dan bagian bacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya, pasalnya ke-40, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nanti kemudian kita melanjutkan dari ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Mari kita bersama boleh mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita, membuka Alkitab kita di rumah masing-masing. Nah, saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, demikian bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Berbahagia setiap mereka yang membaca dan memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya dalam beberapa hari kita bersama menjalani hari-hari di tahun yang baru ini? Semoga tentu saja Bapak Ibu Saudara dan saya boleh dalam keadaan yang sehat. Dan kalaupun kita tidak dalam kondisi yang sehat, mari kita bersama juga belajar untuk bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema kita pada kesempatan malam hari ini sekali lagi ialah Tahun Baru, Semangat Baru. Nah, memasuki tahun yang baru itu ada sebuah kebiasaan, yakni menyalakan kembang api, atau kita bisa sebut juga petasan begitu ya. Nah, biasanya ini dinyalakan di malam pergantian tahun.
Ketika malam pergantian tahun dari 2020 memasuki tahun 2021 kemarin, sempat terpikirkan bahwa jangan-jangan tidak ada orang yang kemudian menyalakan kembang api. Mungkin malam tahun baru kemarin itu akan menjadi malam tahun baru yang sepi. Kenapa? Karena ya pemerintah kan juga mengatur ya di titik-titik keramaian itu tidak boleh diselenggarakan acara-acara yang berkaitan dengan penyambutan tahun baru. Tetapi ternyata kalau Ibu Bapak Saudara juga mungkin mendengar, pada malam tersebut ada banyak juga bunyi-bunyian, petasan kembang api yang dinyalakan. Jadi masih banyak orang yang kemudian ternyata bisa untuk menyalakan kembang api. Dalam tradisi Tionghoa, tradisi di Cina pada khususnya dalam budaya Cina, ketika pergantian tahun itu menyalakan kembang api dengan bunyian yang cukup kencang dan keras, itu dengan tujuan dalam tradisinya tersebut dikatakan untuk menjauhkan hal-hal yang buruk dan memberikan sebuah sukacita dan harapan supaya ketika memasuki perjalanan kehidupan atau kita sebut tahun yang baru tersebut, kita bisa menjalaninya di dalam sebuah sukacita. Dan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik itu bisa dijauhkan. Ini berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Ketika mengatakan tahun yang baru, semangat yang baru. Biasanya juga ketika memasuki tahun yang baru, saudara-saudara, cukup banyak orang yang membuat resolusi di tahun ini. Ya, jadi resolusinya macam-macam. Misalkan supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, itu sih boleh disebut umum lah, klise gitu ya. Itu biasanya tujuan-tujuannya. Lalu kemudian mungkin ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Ada banyak resolusi-resolusi yang dibuat oleh setiap kita. Mungkin juga Ibu Bapak Saudara masih juga mempraktekkan itu ketika memasuki tahun yang baru. Tetapi saudara, kita berusaha lagi untuk melihat konteks kita pada saat ini ketika kita masih menggumuli pandemi yang berada di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita bersama memasuki tahun yang baru ini dengan memiliki semangat? Atau kemudian kita masuk dalam pertanyaan yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani tahun 2021 sebagai tahun yang baru ini dengan semangat yang baru? Bicara tentang sesuatu yang baru, saudara, ini bukan hanya tentang sesuatu yang dibetulkan, tetapi bicara tentang sesuatu yang baru ini bicara tentang perubahan secara keseluruhan. Nah, kalau kita menggumuli tentang tema tahun yang baru, semangat yang baru, maka kita juga ingin kemudian memiliki semangat yang bukan hanya sedikit berbeda dari tahun yang lalu. Tetapi benar-benar kita kemudian memiliki sebuah semangat yang sangat segar, semangat yang kemudian betul jauh berbeda daripada yang sebelumnya. Nah, bagian bacaan Alkitab kita melalui kitab Yesaya pada kesempatan malam hari ini mengisahkan dan memberikan pesan yang juga kuat tentang hal tersebut. Nah, saudara-saudara, kalau kita bersama memperhatikan bagian bacaan Alkitab kita dari Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 23, dilanjutkan ayat 26 sampai dengan 31. Nah, saudara-saudara, bagian bacaan Alkitab kita ini menjadi firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesaya saat itu bagi bangsa Israel yang saat itu mengalami pembuangan. Dan Tuhan memberikan sebuah firman kepada Yesaya agar Yesaya menyampaikan ini untuk orang-orang Israel, lalu kemudian mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan kita juga dengan semangat, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, di dalam pergantian tahun, gereja kemudian mencoba untuk memfasilitasi supaya umat itu bisa mengikuti kebaktian malam tahun baru. Lalu kemudian juga tersedia tata ibadah keluarga, supaya jika masih dibutuhkan bisa melakukan persekutuan keluarga juga, dan di esokan harinya kita bersama juga bisa melaksanakan sebuah ibadah. Ini bertujuan supaya menghantarkan setiap kita di dalam mengakhiri tahun 2020
itu dengan sebuah ungkapan syukur, tetapi sekaligus kita bersama mau melihat tuh Ibu Bapak Saudara, bagaimana kehidupan yang kita jalani sepanjang tahun 2020 tersebut. Kesulitannya, kemudahannya, ungkapan syukurnya, keluh kesah dari kita. Nah, sekaligus memperlengkapi setiap kita ketika memasuki tahun yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semangat dalam diri kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Betul gak? Bahwa kalau kita memiliki semangat, itu bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan dalam teori komunikasi dikatakan, isi pesan itu bisa tersampaikan lebih baik, itu lebih kepada cara orang tersebut menyampaikannya. Jadi kalau menyampaikannya itu datar, menyampaikannya itu tanpa emosi, orang bosan. Ya karena itu Ibu Bapak Saudara dan saya kemudian juga pasti punya pengalaman ya ketika mendengarkan khotbah ataupun mengikuti ibadah, seminar atau apapun yang kita ikuti, lalu kita mengatakan, aduh pengkhotbahnya nih ngantukin, pengkhotbahnya nih nggak enak nyampaikannya. Aduh ini narasumbernya menyampaikannya ngantukin, narasumbernya nggak enak. Dan itu bukan karena masalah di isinya kadang-kadang, tetapi kepada cara untuk menyampaikannya. Nah, oleh karena itu semangat kita itu bisa mempengaruhi orang-orang yang menerima pesan dari diri kita. Dan dalam bagian bacaan Alkitab kita dikatakan ayat 26 misalkan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Ini kekuatan yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 21 sampai dengan 23 juga, ingin mengatakan bahwa di dalam setiap pergumulan umat bangsa Israel tersebut, maka ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Maka umat saat itu diminta untuk mengarahkan hatinya kepada Tuhan, melihat setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menyadari lagi siapa sih yang kemudian berkarya atas dunia ini. Nah, ini juga penting kan, saudara-saudara, bagi kita. Di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Mari bersama kita lihat, siapa yang kemudian menciptakan dunia ini, siapa yang kemudian berkarya dalam hidup kita, siapa yang membuat ibu bapak saudara dan saya kuat melewati tahun 2020 dan bisa ada sampai dengan hari ini. Kalau bukan karena kekuatan dan pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak bisa mengalami hal tersebut. Oleh karena itu kita perlu mengucap syukur. Dalam ayat 29 dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi bagaimana ya kalau orang-orang muda lemes itu, wah orang muda itu harus punya semangat katanya. Ya sama para orang tua, para lansia kita harus hidup dalam semangat. Tapi ini gambaran yang disampaikan gimana kalau orang muda itu lelah dan lesu. Dan ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Jadi saudara-saudara, kalau pertanyaannya bagaimana kita bisa memiliki semangat yang baru di tahun ini? Maka jawabannya adalah kita dapat senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya? Kita berpengharapan kepada Tuhan. Kalau kita bertanya-tanya saudara-saudara, kapan pandemi ini bisa berakhir? Maka itu adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk bisa dijawab. Ahli-ahli di bidang ini pun belum bisa menjawab kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi tentu yang jauh lebih baik adalah kemudian Bapak Ibu Saudara dan saya bisa tetap bertanggung jawab dalam menjalani setiap kehidupan kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Segagah apapun burung Raja Wali dalam cerita tentang burung Raja Wali ya Ibu Bapak Saudara ya. Sehebat dan segagah apapun burung Raja Wali tapi tanpa bulu yang lebat maka dia tidak bisa terbang. Nah oleh karena itu marilah kita boleh senantiasa memiliki kekuatan hidup dalam pengharapan. Mari kita memiliki semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Sekalipun kita di rumah, ikut persekutuan di rumah, kebaktian juga di rumah,
aktivitas mungkin cukup banyak waktu yang dilakukan dalam rumah, mari kita boleh tetap semangat. Semangat ketika bekerja, semangat ketika kita melayani Tuhan, semangat ketika kita memelihara keimanan kita juga di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat menjalani tahun 2021 ini, kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa syukur malam ini. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan Yesus, kalau Tuhan boleh senantiasa memelihara dan memimpin kehidupan kami sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing, setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan boleh memberikan kekuatan. Berdoa bagi mereka yang bergumul di dalam kehidupan pekerjaan, relasi dengan rekan kerja, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami, biarlah kami boleh senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus boleh senantiasa memelihara dan menuntun kehidupan kami, agar kehidupan kami adalah kehidupan yang tidak jauh daripada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan bukan karena ada yang kami inginkan dan kami harapkan saja, tetapi kami datang kepada Tuhan sebagai bagian persekutuan kami, karena kami diciptakan, dipercayakan Tuhan hidup hanya oleh Engkau. Terima kasih untuk setiap cinta kasih Tuhan, berkati juga istirahat kami pada malam hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, dan jauhkanlah daripada segala sesuatu yang buruk, dan biarlah setiap kehidupan kami pada esok hari boleh berjalan di dalam pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bersama Tuhan kita yakin bahwa ketika menjalani kehidupan di tahun baru ini, kita tidak pernah sendirian. Marilah kita bersama-sama senantiasa memiliki semangat dan sukacita, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebelum menerima berkat Tuhan dan masuk dalam doa pribadi di setiap keluarga, mari kita menyanyikan lagu "Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu". Kasih
Saudara-saudara, mari kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.